Brawijaya atau Prabu Brawijaya menjadi salah satu misteri menarik dalam catatan sejarah Majapahit. Brawijaya V dianggap oleh beberapa sumber sebagai raja terakhir Majapahit. Namun keberadaan gelar ini tetap menjadi tanda tanya karena tidak ada catatan sejarah langsung dari masa Majapahit yang merujuk kepadanya. Intrik seputar Brawijaya muncul dalam karya sastra seperti Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Darmo Gandul, serta cerita rakyat. Nama Brawijaya menjadi sebuah misteri tersendiri, tidak pernah muncul dalam naskah resmi seperti Negara Kertagama dan Pararaton, juga tidak terukir dalam prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Sumber menyebut bahwa Brawijaya berasal dari gabungan kata Brawijaya, di mana Bra merupakan singkatan dari Batara, yang artinya Baginda, dan Wijaya, yang memiliki makna kemenangan, sehingga Brawijaya bisa diartikan sebagai Batara Wijaya, menguatkan kemungkinan bahwa gelar ini merupakan penghormatan kepada seorang penguasa yang gemilang. Babat Tanah Jawi memberikan sedikit gambaran mengenai Brawijaya, namun tidak cukup jelas apakah ini merupakan gelar atau nama seseorang. Kisah tragis Brawijaya V dalam Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda menyebutkan bahwa ia meninggal pada tahun 1478 sebagai akibat dari serbuan putranya, Raden Patah. Namun, kompleksitas cerita muncul saat Serat Kanda menyebutkan bahwa Brawijaya V adalah putra dari Damarwulan dan Kencana Wungu. Padahal sebenarnya pasangan ini adalah Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Lebih menarik lagi, dalam catatan Tome Pires, seorang pengembara Portugis pada tahun 1513 Raja Jawa saat itu disebut sebagai Batara Vigiaya, Ranawijaya, yang pernah menjadi Bre Kertabumi, juga dikenal sebagai Brawijaya V. Kisah perjalanannya yang tercatat dalam buku Suma Oriental mengungkapkan bahwa Batara Vigiaya menggantikan Batara Mataram dan menetapkan dirinya sebagai penguasa Jawa. Bahkan, dalam naskah kronik China yang ditemukan di kuil Sampokong di Semarang, terungkap kisah akhir kerajaan Majapahit hingga berdirinya Kerajaan Pajang. Namun, pertanyaan seputar identitas sebenarnya dari Brawijaya V masih menggelayut dalam keunikan dan keberagaman interpretasi sejarah. Dengan demikian, Brawijaya V tetap menjadi misteri menarik yang memperkaya dan memberikan nuansa tersendiri dalam mengurai jejak sejarah Kerajaan Majapahit. Dalam bayangan sejarah yang kabur, Raja terakhir Majapahit muncul dengan nama Kung Tabumi. Namun, jalan cerita yang menyertainya menggelapkan sejarah dengan intrik dan kejutan yang tak terduga. Kisah dimulai dengan putra Kung Tabumi yang bernama Jin Bun, yang diasuh oleh Xuan Liong, putra yang wis-sisa dari seorang selir China. Pada tahun 1478, Jin Bun melancarkan serangan ke Majapahit, membawa Kung Tabumi secara hormat ke Bingtulo. Ejaan China untuk Bre Kertabumi menyiratkan rahasia di balik gelar tersebut. Jin Bun, yang berasal dari Bingtulo, ternyata adalah panembahan Jin Bun alias Raden Patah dari Demak Bintara, Xuan Liong, yang ternyata adalah Arya Damar, dan Yang Wisisa, yang dapat diartikan sebagai Hyang Wisesa alias Wikramawardhana atau Hyang Purwawisesa. Keduanya pernah memerintah sebagai raja di Majapahit. Pada tahun 1486, Nyolaiwa dikabarkan tewas akibat unjuk rasa penduduk pribumi. Jin Bun pun mengangkat iparnya, Pabutala, menantu Kung Tabumi, sebagai bupati baru. Pabutala diidentifikasi sebagai Prabu Nata Girindrawardhana alias Dyah Ranawijaya dalam prasasti Jiu 1486. Dengan demikian, menurut berita China, Dyah Ranawijaya alias Batara Wijaya adalah saudara ipar sekaligus bupati bawahan Raden Patah. Dalam pandangan kronik China, Brawijaya adalah menantu Bre Kertabumi. Namun, dalam Candra Sengkala Babat Tanah Jawi terdapat petunjuk yang mencengangkan. Sirna ilang kretaning bumi, bunyi sengkala tersebut konon mencerminkan akhir Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Artinya, sirna hilanglah kemakmuran bumi. Ada pandangan bahwa Candra Sengkala ini merujuk pada gugurnya Bre Kertabumi alias Brawijaya V, Raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana. Sebuah puzzle sejarah yang membingungkan, di mana fakta-fakta tersembunyi dan interpretasi yang berbeda membuat cerita runtuhnya Majapahit semakin menarik. Raja terakhir, gelar yang terkubur dalam ejaan China dan petunjuk rahasia, membawa kita pada perjalanan unik di dalam lorong waktu yang tak terduga. Bukan hanya dalam karya sastra, keberadaan Brawijaya dari Majapahit juga merembes dalam cerita rakyat, memberikan nuansa magis dan misteri yang menghiasi lorong sejarah. Di Kabupaten Gunung Kidul,
Kisah orang-orang Majapahit yang melarikan diri ke wilayah ini menjadi bagian dari cerita rakyat yang memikat. Di Dusun Betoro Kidul, Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, masyarakat setempat percaya pada keberadaan tokoh bernama Batara Katong. Menurut sesepuh, Batara Katong yang sebenarnya bernama Jaka Umbaran, berasal dari Majapahit dan merupakan keturunan langsung dari Brawijaya. Di Kecamatan Panggang, cerita tentang Brawijaya sendiri menjadi daya tarik tersendiri. Di Pantai Ngobaran, Brawijaya konon bersembunyi untuk menghindari kejaran tentara Demak, lalu melakukan pati obong untuk meninggalkan jejak. Perjalanan berlanjut saat Brawijaya pindah ke Gua Langse, di mana ia akhirnya moksa, menyisakan misteri dan cerita yang berkepanjangan. Cerita serupa mengalir di Dusun Dukuhan, Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Ki Ageng Tunggul Wulung, seorang abdi dalam Majapahit, menjadi protagonis dalam cerita rakyat setempat. Dalam misi yang ditugaskan oleh Brawijaya, Ki Ageng Tunggul Wulung menyelamatkan pusaka kerajaan Majapahit yang akan hancur diserang oleh Demak. Pusaka kerajaan ini berupa tombak Tunggul Wasesa, keris Pulung Geni, dan bendera Kiai Tunggul Wulung. Kemudian diserahkan kepada Danang Sutawijaya, seorang kesatria yang menjadi pendiri kerajaan Mataram Islam. Orang-orang Majapahit yang tersisa di Dukuhan konon kemudian moksa, dan lokasi moksa mereka masih dirawat dengan penuh kehormatan oleh warga setempat. Misteri Brawijaya yang melibatkan pelarian, penyelamatan pusaka, dan moksa, memberikan sentuhan ajaib pada sejarah daerah ini. Cerita-cerita rakyat yang dipenuhi dengan mitos dan legenda menjadi titik fokus yang menghidupkan kembali jejak-jejak penuh warna dari masa silam. Dalam khazanah cerita rakyat yang mengalir di berbagai daerah, Brawijaya muncul sebagai tokoh misterius yang menyisakan jejak magis dan petualangan yang memikat. Di Kabupaten Bantul, Brawijaya mengejutkan dengan menyamar menjadi wong cilik bernama Kidi Panala, menggambarkan petualangan seru mencari burung perkutut bernama Jaka Mangu yang lepas. Kisah ini memunculkan karakter Ki Wang Sayuda, penjaga perkutut, yang menemukan Jaka Mangu dan merawatnya bersama perkutut lainnya. Pertemuan antara Kidi Panala dan Ki Wang Sayuda membawa penyelesaian penuh warna, memberikan hadiah kepada Ki Wang Sayuda yang kemudian dijuluki Ki Ageng Paker. Wilayah tempat tinggalnya, Dusun Paker di Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambang Lipuro, menjadi saksi bisu dari kisah epik ini. Di Ngawi, keberadaan Brawijaya V dicerminkan dalam legenda di Desa Babadan, Kecamatan Paron. Dalam pelarian menuju Gunung Lawu, Brawijaya V menyingsingkan langkahnya ke hutan di daerah tersebut, dikejar oleh pasukan Demak yang menghancurkan Majapahit. Punden Syedumbo, sebuah gundukan tanah yang dianggap petilasannya, menjadi saksi bisu dari peristiwa ini. Di lokasi tersebut, masyarakat meyakini Brawijaya V meninggalkan baju kebesaran dan mahkotanya, meletakkannya sebagai bagian dari ritual. Sungai Tempuk di dekat petilasan menjadi tempat suci tempat Brawijaya V menyucikan diri. Daerah sekitarnya, kini dikenal sebagai Kompleks Palereman Alas Ketonggo Srigati, menjadi titik terang yang menyinari sejarah misterius ini. Gunung Lawu, dalam cerita rakyat setempat, menjadi saksi bisu moksa Brawijaya V. Berdampingan dengan pengikut setianya seperti Sabdo Palon, Dipa Menggala, dan Wangsa Menggala, Brawijaya V mengambil tempat persembunyian di gunung tersebut sebelum akhirnya moksa. Kisah ini memperlihatkan Brawijaya V memberikan tugas kepada Dipa Menggala sebagai Sunan Lawu yang menjaga Gunung Lawu, Wangsa Menggala sebagai Kiai Jalak yang bertugas sebagai Pati Sunan Lawu. Sementara Sabdo Palon memilih pergi dan moksa di Puncak Hargo Dumilah. Tempat moksa Brawijaya V sendiri terkenal sebagai Puncak Hargo Dalem, memberikan catatan magis dalam warisan kisah tanah Jawa yang memukau. Legenda-legenda ini menjadi peta petualangan yang menghidupkan kembali kisah-kisah luar biasa dari masa silam, memberikan sentuhan unik pada warisan sejarah Indonesia yang tak terlupakan.